Saya Ijabul Khotimah akan menyampaikan pokok pikiran mengenai materi Pancasila sebagai ideologi. Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan bagi negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Ideologi merupakan suatu ide atau gagasan. Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak atau tidak hanya dengan pembentukan ide yang diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi lebih inti politik. Adapun makna Pancasila sebagai ideologi, yang pertama itu sebagai cita-cita negara ideologi. Pancasila sebagai cita-cita negara berarti bahwa nilai-nilai dalam Pancasila diimplementasikan sebagai tujuan atau cita-cita dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang kedua yaitu sebagai nilai integratif bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi negara yang diwujudkan dalam integrasi bangsa dan negara membuat Pancasila menjadi sarana untuk menyatukan perbedaan bangsa Indonesia. Isu-isu Pancasila sebagai ideologi negara, diantaranya 1. Perdebatan RUU Hukum Ideologi Pancasila dan isu komunisme. 2. Polemik menak terkait radikalisme, dari Cedar, Celana, Cikarang hingga Good Looking dan Hafiz. 3. Kaukus Perempuan Parlemen, pengesahan RUU PKS tak mudah karena adanya pertarungan ideologi. 4. BNPT imbau pengurus masjid tangkal penyebaran paham radikal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kondisi seharusnya atau harapan mengenai polemik rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Di tengah-tengah masyarakat, mahasiswa saling bergotong royong membantu pemerintah dalam meminimalisir penyebaran COVID-19, muncullah sebuah isu yang kemudian menuai kontra di kalangan masyarakat, mahasiswa, bahkan Majelis Ulama Indonesia. Keberadaan Undang-Undang HIP ini justru akan menimbulkan tumpang tindih dalam sistem ketatanegaraan maupun pemerintahan. Kalaupun nanti pada saat yang tepat, rancangan undang-undang semacam ini akan dibuat, sebaiknya lebih berkaitan dengan upaya negara dalam rangka pembinaan penguatan ideologi Pancasila kepada masyarakat. Pada dasarnya Pancasila memang sangat penting, tetapi masalah real yang dihadapi bangsa kita saat ini adalah COVID-19. Apalagi belum diketahui sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin yang C adalah pilihlah satu isu yang paling prioritas. Isu yang kami pilih adalah isi RUU Haluan Ideologi Pancasila yang menuai kontroversi. RUU HIP dirancang karena belum adanya peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum yang mengatur haluan ideologi Pancasila untuk menjadi pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila hakikat dasarnya merupakan jiwa dan kepribadian yang telah tertanam pada bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tentu akan mencederai sense demokrasi di negara ini. Pancasila merupakan jiwa yang tertanam pada seluruh bangsa Indonesia, sehingga dirasa tidak perlu adanya undang-undang yang mengatur. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi saat ini perdebatan RUU Haluan Ideologi Pancasila dan Komunisme. Sejumlah elemen masyarakat, organisasi keagamaan menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila yang menjadi inisiatif DPR RI. Alasannya, tidak dicantumkannya TAP MPRS nomor 25/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI dan larangan ajaran komunis atau marxisme dalam draft RUU tersebut, sehingga dinilai akan menghidupkan kembali komunisme. Pembahasan RUU
HIP ini belum dilakukan DPR karena masih menunggu daftar inventarisasi masalah dari pemerintah. Keberadaan RUU HIP justru akan menimbulkan tumpang tindih serta kekacauan dalam sistem ketatanegaraan maupun pemerintahan, kata Soekarno dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com Jumat 12 Juni 2020 sore. Soekarno khawatir RUU HIP bertujuan menghidupkan kembali Partai Komunis Indonesia PKI. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah ikut menolak pembahasan RUU HIP. Soekarno berpendapat RUU HIP memiliki kekeliruan apabila penjabaran Pancasila sebagai landasan bagi pembentukan UUD justru diatur dalam UU itu sendiri. Karena RUU HIP mendapat banyak penolakan, pemerintah mengusulkan rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada tanggal 16 Juli 2020. RUU BPIP mencantumkan TAP MPRS nomor 25/MPRS/1966 dan larangan terhadap penyebaran komunisme. Namun, anggota Balik DPR RI dan fraksi Partai Demokrat Bambang Purwonto menolak RUU BPIP. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail, C1G0 20117 Agribisnis kelas C, kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang solusi permasalahan RUU HIP yang tengah ditunda saat ini. Solusi yang pertama, DPR RI harus mencabut RUU HIP karena dapat mengancam sistem ketenagakerjaan dan pemerintahan maupun kehidupan beragama karena adanya rancangan Trisila di dalamnya. Bukan hanya itu, dengan adanya Trisila, maka sila pertama akan terabaikan nantinya, sehingga dapat menghidupkan kembali Partai Komunis Indonesia. Selain itu, tumpang tindih dan kekacauan akan terjadi pada sistem pemerintahan. Oleh karena itu, RUU HIP ini harus dihapus sesegera mungkin. Kedua, DPR sebagai pengusul harus mempertimbangkan lagi, karena untuk mencapai keputusan, mereka harus mencari informasi dan mengumpulkan aspirasi dari berbagai elemen agar tidak menimbulkan kegaduhan. Solusi yang ketiga, jika nantinya RUU HIP dilanjutkan, maka PDIP harus menghapus pasal yang menimbulkan polemik. Setelah itu, rancangannya harus didiskusikan lagi dengan melibatkan semua pihak. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Zanuan Haikal Randa Desa. Saya dari kelas Agribisnis C, kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk menyikapi konflik yang terjadi akibat adanya rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini. Baik, yang pertama yang harus dilakukan adalah yaitu pembahasan rancangan undang-undang ini tidak perlu dilanjutkan lagi karena secara logika hukum keberadaannya itu sangat aneh di mata masyarakat. Kenapa aneh? Karena kita tahu bahwa rancangan undang-undang ini membahas persoalan tentang Pancasila gitu. Nah, sedangkan Pancasila itu sendiri adalah sumber hukum yang ada gitu. Selanjutnya yang kedua, rancangan undang-undang itu kita umpamakan sebagai bara api. Kenapa bara api? Bara api kalau dipegang itu akan melukai tangan kita, membakar tangan kita gitu. Begitupun undang-undang ini. Jikalau undang-undang ini tetap dipegang oleh pemerintah, maka ini akan tetap membakar situasi yang ada di negara kita. Selanjutnya yang ketiga, DPR perlu mengambil langkah cepat supaya dalam rangka DPR perlu mengambil langkah cepat untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
yang diberikan oleh rakyat gitu. Nah, pada dasarnya seandainya DPR tidak melakukan langkah cepat, maka ini akan menimbulkan kegaduhan yang akhirnya memunculkan konflik baru gitu. Ya. Nah, selanjutnya yang keempat, keberadaan rancangan undang-undang ini seandainya disahkan, ini akan mengganggu ideologi Pancasila. Oleh karena itu kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjaga gitu dasar negara kita supaya tidak diganggu-gugat oleh tikus-tikus atau penjajah-penjajah dalam negeri itu. Nah, yang kelima, ini juga perlu. Yang kelima ini, nah, negara kita sedang krisis ekonomi sekarang. Gimana? Kita dilanda musibah yang namanya COVID-19. Apalagi sekarang pemerintah mengeluarkan undang-undang. Gimana ceritanya coba? Ya? Nah, oleh karena itu kita sebagai masyarakat Indonesia harus terus berjuang untuk melawan COVID-19 ini, dan juga pemerintah harus lebih berfokus gitu, lebih berfokus untuk menghadapi COVID-19 ini gitu. Jangan menambah masalah lagi gitu. Nah, alangkah lebih baiknya pemerintah itu lebih berfokus menyelesaikan masalah satu dulu, baru masalah yang lain. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.